Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan mengikuti pelatihan, training dan workshop penulisan yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana IKIP Budi Utomo Malang yang bekerja sama dengan PWI Malang Raya. Langsung saja cara kita mulai karena kesepakatan acara dimulai pukul 8 dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 8:02. Langsung saja kita mulai acaranya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Sakban. Untuk acara yang pertama adalah sambutan atau arahan dari beliau, Bapak Dr. Sakban, dan dilanjutkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ariful Huda, Magister Pendidikan. Beliau adalah Ketua PWI Malang Raya. Silakan kepada Bapak Dr. Sakban untuk memulai waktu dan tempat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Saudara Ketua Panitia Pelatihan, Saudara Muhammad Sulaudi. Selamat pagi. Saya mulai dulu karena jam 8 tadi sudah masuk dan saya lihat ketuanya belum ada, jadi saya serahkan kepada Saudara Agus. Ini bukan acara seremonial, tapi hanya acara untuk melengkapi kecakapan tambahan. Yang pertama, perhatikanlah bersama-sama website sekolah-sekolah kita, website prodi-prodi atau fakultas-fakultas atau bahkan universitas dan institut kita. Pasti ada dua kesimpulan. Yang pertama, expired, mati, tidak diperpanjang. Yang kedua, periksalah bahkan perguruan tinggi kita sendiri. Apa yang terjadi? Ada dua kemungkinan. Kalau nggak mati, ya, itu informasinya adalah informasi ketika website itu pertama kali dibuat. Apa artinya? Penanggung jawab website, penanggung jawab medsos, ya, bahkan penanggung jawab kantor humas. Kalau nggak percaya silakan diperiksa. Websitenya pemerintah daerah pasti jauh dari harapan kita ketika kita ingin mencari itu. Tidak percaya? Oleh karena itu kesimpulannya hanya ada satu. Tidak ada penanggung jawab yang kompeten yang bisa menangani website, medsos dari lembaga-lembaga pendidikan kita. Nah, dengan pikiran seperti itu, maka saya ingin sederhana saja, mudah-mudahan setiap nanti punya keterampilan untuk mengelola medsosnya, mengelola YouTube-nya, mengelola blognya, mengelola page atau halaman Facebook-nya.
Tidak harus punya website. Nah, untuk itu diperlukan apa? Diperlukan kecakapan dasar sebagai seorang pewarta. Kecakapan dasar sebagai seorang pewarta. Apa itu? Nanti akan dibahas oleh seorang wartawan senior namanya Mas Ariful Huda. Jadi ini bukan latihan jurnalistik supaya saudara menjadi wartawan. Tidak, mungkin saudara harus mengikuti pelatihan profesional untuk menjadi seorang wartawan. Bahkan sekarang ada yang namanya uji kompetensi wartawan. Tidak semua orang bisa menjadi wartawan, ada kompetensinya. Jadi kalau misalnya saudara jadi pimpinan, Pak Sohu nanti kalau jadi pimpinan, diwawancari wartawan, tanya saja. Gitu. Sudah ikut uji kompetensi apa? Belum. Kalau dia jawab, belum, tolak. Dia tidak punya keabsahan untuk menjadi seorang wartawan, tolak saja. Gitu. Pasti dia LSM, awu-awu ya. Hanya kepada Pak Ketua PWI nanti ya. Gitu. Jadi jangan dilayani kalau wartawannya nggak punya kompetensi lah, ngapain melayani wartawan yang nggak punya kompetensi. Nah itu. Oleh karena itu ini bukan pelatihan kewartawanan, tetapi pelatihan dasar jurnalistik. Mengapa? Karena mengelola biro humas kita, mengelola website kita, mengelola medsos kita, membutuhkan apa yang disebut sebagai dasar-dasar pewartaan, kepewartaan atau jurnalisme. Apa itu? Biasanya tersimpul dari 5 kata tanya itu, WH questions. Apa, mengapa, di mana, kapan. Nah itu harus terjawab. Jadi kalau misalnya tanya tentang sekolahnya Pak Sohu, itu harus terjawab. Sekolahnya Pak Sohu itu jenis apa, letaknya di mana, berdiri kapan, ya. Bagaimana proses belajarnya, siapa pemimpinnya, gitu. Itu harus terjawab. Kalau nggak terjawab, berarti nggak menguasai dasar-dasar kewartawanan, kepewartaan tadi itu. Itu namanya minimum information. Nah, sebagai orang yang dulu pernah belajar sedikit tentang kewartawanan, akan tempat terjun sebentar, saya memahami soal-soal seperti itu. Nah, selain itu, ini agak berbeda. Yang satunya itu adalah content writing. Kalau content writing itu berhubungan dengan bagaimana dengan informasi itu lebih bersifat marketing, lebih bersifat menjual, lebih bersifat menawarkan sesuatu yang positif dari yang kita miliki. Jadi berita tapi dari sisi yang lebih positif. Dari sisi sudut pandangnya itu sudut pandang penjual. Tetapi itu disebut sebagai soft news, disebut sebagai berita yang bukan iklan. Kalau iklan kan jelas leaflet itu iklan, kemudian. Tapi kalau berita-berita yang ada di website itu bukan berita sebetulnya, tapi information yang lebih mendekati apa yang disebut sebagai soft news atau informasi yang sifatnya lebih menampilkan positive image of institution. Jadi citra positif dari sebuah. Saya kira semua dari kita punya kepentingan untuk itu. Baik sebagai pribadi, sebagai anggota sebuah institusi itu punya kepentingan gitu, untuk menampilkan citra positif dari, katakanlah kalau Anda punya namanya fitness center, ya fitness center kita. Kalau Pak Bagus ini punya perusahaan pemasok apa gitu, ya punya kepentingan itu, saya punya kepentingan untuk memperbaiki citra positif pasca sarjana. Beberapa berita yang kadang-kadang saya share itu sebagiannya merupakan apa yang disebut sebagai soft news atau disebut sebagai tadi content writing, tetapi biasanya minta bantuan dari media profesional untuk jadi itu sambutan saya. Kita akan bagi ini menjadi 3. Yang pertama hari ini nanti Pak Arief akan menyampaikan
pokok-pokok pikirannya termasuk dengan memberikan tugas. Kemudian hari berikutnya, minggu depan kita bisa sepakati, mungkin tidak harus hari siang seperti ini, bisa malam karena isinya adalah obrolannya. Itu. Kemudian terakhir mungkin saya akan lebih memusatkan perhatian bagaimana menulis sebuah kolom pendek bagus gitu ya, yang bisa digunakan untuk memperbaiki. Saya kira teman-teman sudah tahu bahwa saya punya kebiasaan menulis dimanapun dan sudah biasa membaca gaya tulisan saya dan sebagainya. Mudah-mudahan tulisan reflektif seperti itu bisa. Jangan dilihat sebagai sesuatu yang formal, karena setelah ini sebetulnya isinya adalah tugas, kemudian kita berbincang-bincang mengenai apa yang ditugaskan. Jadi ada tugasnya ada 3 ya, membuat artikel pendek, itu laporan dan sebagainya, sebagaimana layaknya sebuah pelatihan. Saya kira itu dari saya. Selamat mengikuti pelatihan dan workshop ini sampai selesai. Interaksi dilanjutkan melalui WA grup, tugas-tugas bisa dilanjutkan melalui WA. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Sa'ban Rosidi, Magister Sains, atas sambutan dan pembukaan yang sangat spesial. Selanjutnya langsung kita kepada narasumber, yaitu Bapak Muhammad Ariful Huda, Magister Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilahkan.